Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Iman JH. Cara dapatkan bantuan modal UMKM senilai 7 juta dari Kementerian Koperasi. Perhatikan syarat dan triknya, dan ada apa di tanggal 15 Juni. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman semua subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan seputar informasi terbarunya. Ingin mendapatkan modal usaha senilai 7 juta untuk membesarkan UMKM atau usaha mikro kecil menengah punya teman-teman. Simak syarat-syarat dan cara-cara mendapatkan bantuan modal dari Kementerian Koperasi berikut ini. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi, Kemenkop, dan UKM RI telah menyalurkan berbagai bantuan bagi para pelaku usaha mikro atau UMKM. Pada tahun 2020, Kemenkop UKM sudah menyalurkan bantuan untuk para pelaku usaha senilai 2.400.000 dan di tahun 2021 ini kembali dilanjutkan, tapi berbeda dari tahun 2020, di tahun 2021 ini bantuan yang disalurkan senilai 1.200.000 atau bisa dibilang 50% dikurangi dari pemerintah bantuan UMKM tersebut. Penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada pelaku usaha mikro dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi. Siapa berhak menerima bantuan UMKM senilai 1.200.000? Itu semua usaha dari usaha kecil, usaha besar bisa mendapatkannya. Pada tahun 2021 ini, Kemenkop UKM RI akan menyalurkan bantuan pemerintah untuk 1.300 wirausaha. Dikutip Indonesia10.id dari Ringstem, cara mendapatkan bantuan senilai 7 juta dari pemerintah. Simak langkah-langkahnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program bantuan dana bagi wirausaha nomor 9 tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kemenkop UKM. Berikut rincian bantuannya. Yang pertama, nilai program bantuannya berupa bantuan dana atau uang untuk setiap wirausaha maksimal 7 juta. Yang kedua, bantuan akan ditransfer ke rekening penerima program bantuan langsung. Lantas bagaimana cara mendapat bantuan senilai 7 juta untuk wirausaha dan bagaimana cara mendaftarnya? Caranya, teman-teman harus mengajukan proposal melalui Dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten tempat teman-teman tinggal. Lengkapi proposalnya dengan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama KTP, yang kedua rekening tabungan, yang ketiga NPWP, yang keempat NIP atau SKDU, yang kelima ijazah, yang keenam sertifikat pelatihan, yang ketujuh surat pernyataan, yang kedelapan surat rekomendasi, yang kesembilan surat pengantar atau dukungan, yang kesepuluh persyaratan pendukung lainnya. Kapan batas waktu pendaftaran? Batas waktu pengajuan proposal selambat-lambatnya diterima pada tanggal 15 Juni 2021. Jadi mulai sekarang teman-teman daftarkan segera dan lengkapi berkasnya. Karena sekarang ini sudah penerimaan bantuan ini, siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan senilai 7 juta ini? Dalam surat edaran Kemenkop UKM RI disampaikan bahwa bantuan pemerintah bagi wirausaha diprioritaskan bagi daerah affirmate berikut ini. Yang pertama, daerah terdampak bencana. Yang kedua, daerah tertinggal. Yang ketiga, daerah perbatasan. Yang keempat, kelompok penyandang disabilitas dan lainnya. Perlu diketahui, daftarkan saja buat teman-teman di kota-kota jika ingin mendapatkan bantuan senilai 7 juta ini. Lengkapi berkasnya dan langsung antarkan ke Dinas Koperasi di tempat masing-masing. Apabila teman-teman mendapatkan bantuan ini, dananya bisa dimanfaatkan untuk modal usaha agar usaha di tengah pandemi COVID-19 ini dapat berkembang. Info buat teman-teman semua, 4 cara memaksimalkan bisnis modal kecil di masa pandemi.
Dengan pandemi perekonomian yang masih belum stabil, di masa pandemi yang hampir 2 tahun ini banyak orang memilih untuk memulai bisnis sebagai salah satu cara untuk kembali menguatkan kondisi finansial. Meskipun begitu, karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, melalui bisnis berskala besar dianggap memiliki resiko tinggi. Maka dari itu, banyak orang memulai berkreasi membangun bisnis modal kecil, baik untuk menambah penghasilan atau menjadi sumber penghasilan utama selama masa pandemi COVID-19. Keuntungannya menjalankan bisnis modal kecil secara mandiri. Dengan menjalankan bisnis modal kecil, Anda juga tidak perlu repot-repot mencari partner layaknya sebuah bisnis berskala besar. Karena modal yang kecil, skalanya yang terkesan kecil, masih dapat Anda atur dan awasi dengan dapat berjalan sesuai rencana. Berikut adalah kemudahan yang bisa Anda rasakan ketika memulai bisnis kecil secara mandiri. Yang pertama, mewujudkan mimpi sendiri. Mewujudkan mimpi biasanya jadi salah satu faktor untuk orang memulai menjalankan bisnis, baik untuk bisnis modal besar ataupun bisnis modal kecil. Meskipun mulai bisnis modal kecil terhadap mimpi Anda, hal tersebut akan lebih menghadirkan kemungkinan rasa puas yang besar. Teman-teman mendapatkan keuntungannya, berapapun persentasenya. Rasa kepuasan tersebut terjadi karena tidak hanya bisa mengelola bisnis secara mandiri, namun juga teman-teman berhasil mewujudkan mimpi sendiri dengan cara yang Anda inginkan. Yang kedua, dapat meraih keuntungan penuh. Bagaimanapun skalanya, baik bisnis modal besar ataupun bisnis modal kecil, yang namanya bisnis tetaplah membutuhkan keuntungan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memulai bisnis secara mandiri, besar kemungkinan Anda akan meraih keuntungan secara penuh untuk diri sendiri. Yang ketiga, banyak pengalaman. Memulai bisnis modal kecil sendiri bukanlah hal yang dapat dibilang mudah, namun di balik prosesnya yang terkesan penuh tantangan akan hadir berbagai bentuk pengalaman yang bisa langsung Anda rasakan. Pengalaman baik atau buruk yang Anda rasakan nantinya akan membantu pengembangan skill dan sense Anda yang sangat berguna dalam mengembangkan bisnis yang Anda jalani. Cara memaksimalkan bisnis modal kecil. Pilih model bisnis yang digemari, minta bantuan teman-teman untuk promosi, gunakan media sosial dan terus berinovasi. Nah, itulah teman-teman buat mendapatkan bantuan usaha senilai 7 juta dan tips memajukan usaha kita di pandemi COVID-19 sekarang. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan share. See you.